tentu dengan situasi dan kondisi yang proporsional. Lanjut bro. Iya, kelihatan kita harus break dulu nih Siwo. Iya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya Siwo ya. Seperti biasa kita akan terima 1 penelpon dan 2 SMS ya Siwo. Oke, baik Siwo, silakan break sesaat Siwo. Gimana Siwo? Tidur silahkan Siwo. Baik nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya atau di sesi kedua karena kita masih punya 1 sesi berikutnya dan nanti saya akan terima 1 penelpon dan 2 SMS ya. Sebelum kita lanjut kita dengar dulu yang berikut ini. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thawen, this is the sound of family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. All about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. Anytime, anywhere. This is the sound of family. 105.8 Light FM. Stay close to your family. Hai Light Audience, seseorang yang memiliki kepercayaan diri adalah seseorang yang memiliki sebuah aura kepastian yang terpancar di dalam ketenangan yang menyeluruh. Kepercayaan diri bukanlah upaya yang membabi buta untuk menyejajarkan diri kita dengan keadaan tertentu atau dengan seseorang. Kepercayaan diri adalah pengetahuan dari dalam diri yang mengatakan bahwa kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan kita tidak terpengaruh oleh apa yang dicapai oleh orang lain. Kita merasa mantap dan merasa nyaman dengan apa yang telah kita lakukan dan mensyukuri apa yang telah kita lakukan, apapun itu hasilnya. Saya Ari Sandi, The Big Performance Coach dari arisandi.com untuk Light FM. Jika Anda ingin mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lain, silakan kunjungi website saya arisandi.com untuk mendapatkan artikel ataupun audio-audio lain secara gratis. Salam hebat untuk Anda. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dan kita lanjutkan kembali. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Siwo, kita coba terima 1 penelpon ya Siwo ya. Dan 2 SMS nanti kita bacakan. Baik, di 021398359006 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Didi dari Bogor. Dengan siapa? Didi dari Bogor. Oke, silakan Di. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau sharingnya Siwo nih tentang perbedaan nyawa dan ruh Siwo. Perbedaan nyawa dan ruh serta fungsinya Siwo. Ya. Halo? Ya, itu saja Di. Ya. Ya, hanya itu aja. Oke, baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Ya, kita coba. Baik, bacakan SMS. Ini sudah, ya. Saya coba bacakan yang pertama dari sebentar Siwo ya. Dari Pandu di Lubang Buaya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo tolong disaringkan tentang konsep pahala dan dosa, juga tentang surga dan neraka. Konsep pahala dan dosa dan surga dan neraka. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini dari siapa ini? Ya, dari Arif Budiman di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Siwo. Di Bekasi. Ya. Waalaikumsalam. Salam berproses menuju kesejahteraan diri untuk yang sedang menjalankannya. Dan untuk Siwo mohon sharingnya, bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar agar tidak salah sembah. Karena ada ikrar syahadat di dalam sholat yang menurut saya sangat tegas. Bukan hanya percaya atau yakin, tapi mengetahui yang menurut saya ada pada kalimat bersaksi. Waduh, bisa pelan-pelan nih. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Ini hanya satu halaman ya. Ya, 1 halaman. Baik. Cara menyembah. Sebentar, saya bacakan lagi dari Arif Budiman. Ya. Ya, assalamualaikum Siwo. Salam berproses menuju kesejahteraan diri untuk yang sedang menjalankannya. Siwo mohon sharingnya.
bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar agar tidak salah sembah? Ya, lanjut. Terus? Karena ada ikrar syahadat di dalam sholat yang menurut saya sangat tegas. Terus? Ya, bukan hanya percaya atau yakin, tapi mengetahui yang menurut saya ada pada kalimat bersaksi. Bukan hanya percaya atau yakin, Tapi mengetahui yang menurut saya ada pada kalimat bersaksi. ya. Ya, itu saja. Oh gitu. Oke. Jadi tadi ada penghubungnya karena. Ya. Ya. Cukup sih, Wo. Kalau kurang waktunya ya, kalau masih ada waktu kita tambah lagi sih, Wo, ya. Nah, kalau waktunya ngeloncat bidemi ya, Bro. Iya. Wingi ada pitulas. Iya sih, Wo, silakan. Ya. Kita mulai dari Mas Didi di Bogor. Apa bedanya nyawa dengan roh? Kemudian apa beda fungsinya? Ya. Berpikir sebentar. Nyawa pada bahasa umum, nyawa itu ada pada saat terjadi tanda petik ya, penyatuan antara spiritual dan material kita, diri saya. Bisa juga berlaku pada makhluk yang lain, tapi yang lebih mudah yang dibikin objek adalah saya. Pada saat terjadi koneksi antara jasad saya dengan spiritual saya, maka dari akibat koneksi itu di sana ada akibat, yaitu nyawa. Pada saat koneksi ini putus, maka akibat pun tiada. Kenapa? Karena sebabnya sudah tidak ada. Jadi nyawa adalah akibat koneksitas atau tanda petik bersatunya antara spiritual dan jasad. Itu nyawa. Fungsinya apa? Ya, fungsinya dia merupakan salah satu energi, power yang bisa mengaktifkan jasad saya. Kalau spiritual nggak butuh nyawa, yang butuh nyawa itu adalah jasad. Itu beda fungsinya toh. Nah, sekarang ruh. Apakah ruh? Ruh adalah seluruh eksistensi yang merupakan akibat dari sang sebab. Ya, itu semuanya mengandung satu esensi dasar yang disebut ruh. Jadi ruh itu ada dalam setiap wujud, ada dalam setiap eksistensi. Ruh yang paling mendasar adalah ruh keberadaan itu. Meskipun nanti ada ruh-ruh yang lain, tapi ruh yang paling luas pembahasannya sepanjang yang saya pahami adalah seluruh keberadaan dia ada karena adanya ruh. Jadi bukan hanya saya yang punya ruh, ayam juga punya ruh, komputer juga punya ruh, telepon punya ruh, mic yang di depan saya ini juga punya ruh, headset yang saya pakai ya punya ruh. Setiap keberadaan dia ada karena ada ruh yang terkoneksi pada dirinya. Ya, jadi sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan nyawa. Nyawa sendiri, keberadaan nyawa itu juga butuh ruh. Ya. Nah, nanti disebut dengan ruh kehidupan. Ada ruh keberadaan, ada ruh kehidupan, dan ada ruh-ruh yang lain. Dan ruh itu seluas alam semesta.
roh itu seluas keberadaan, baik keberadaan yang fisik maupun keberadaan yang spiritual. Apa fungsi bedanya dengan nyawa? Nyawa itu fungsinya ada pada fungsi menghidupkan jasad, sementara roh itu fungsi primernya adalah mengadakan sesuatu sehingga dia eksis, yang disebut dengan roh wujud, roh eksistensi, roh keberadaan. Gitu kira-kira Mas Didi. Itu nanti kalau tambah detail tambah agak ruwet, tapi tidak apa-apa, global saja. Kita lanjut ke Mas Pandu di Lubang Buaya. Konsep, mohon disaringkan tentang konsep pahala dan dosa, kemudian tentang surga dan neraka. Yuk. Konsep pahala dan dosa, kalau saya mau pakai dengan bahasa sekarang, itu adalah konsep akibat. Ya. Pahala itu adalah akibat karena sebab tertentu. Dosa juga akibat karena karena sebab-sebab tertentu. Yang itu sifatnya detail. Sementara konsep yang lebih global itu disebut surga dan neraka. Jadi pahala dan dosa itu bentuk item-itemnya, gudangnya itu ada di surga dan pahala. Jadi muaranya dari dosa-dosa itu adalah neraka, muaranya dari pahala-pahala itu surga. Ya, konsep apakah itu dengan bahasa sekarang adalah konsep reward and punishment. Itulah. Jadi konsep hadiah dan konsep sanksi. Orang yang berjuang bisa mengambil sebab-sebab yang benar, maka akibatnya yang mengikutinya adalah akibat yang benar. Nah, akibat yang benar itu di dalam batasan-batasan tertentu disebut pahala. Demikian juga pada saat seseorang diberi kehendak bebas pilih, bisa memilih sebab yang benar, tapi dia mengambil sebab yang salah, maka niscaya akan diikuti oleh akibatnya. Kalau sebabnya buruk, akibatnya buruk. Akibat buruk inilah yang pada makna tertentunya disebut dengan dosa. Ya. Akumulasi dari seluruh dosa itu namanya neraka, dan akumulasi dari seluruh pahala itu namanya pada syarat-syarat tertentunya disebut dengan surga. Sehingga surga saya yang membikin saya, neraka saya yang bikin juga saya. Surga adalah akumulasi sebab-sebab baik yang saya ambil. Neraka adalah akumulasi dari dosa-dosa yang saya pilih. Kira-kira begitu yang saya pahami tentang konsep pahala, dosa, surga, neraka. Terakhir, Mas Arif Budiman di Bekasi. Bagaimanakah cara menyembah yang benar? Kalau sudah kalimatnya yang benar, saya hanya bisa angkat tangan. Ya, tapi kalau yang benar sepanjang yang saya pahami, itu lain. Saya bisa menjawab. Tapi bagaimana cara menyembah yang benar? Agar tidak terjebak kepada menyembah yang salah. Ini sudah kalimat mutlak. Kalimat yang kalau menjawab jawabannya juga harus mutlak. Itu di luar kemampuan saya. Tapi kalau bagaimana cara menyembah yang benar menurut saya, nah itu saya bisa menjawab. Tapi pertanyaannya nggak gitu loh. Tapi tadi saya sudah minta Mas Sam untuk mengulang. Jadi ya begitu. Bagaimana cara menyembah yang benar? Jawabannya mudah.
jelas, tegas, singkat, mudah dipahami, yaitu saya belum tahu. Ya. Selanjutnya, kalimat berikutnya adalah kalimat lanjutan. Jadi anak kalimat dari kalimat pertama. Karena, itu kan tadi ada penghubungnya, syahadat itu bukan hanya sekedar percaya atau yakin, tetapi mengetahui. Menurut saya kalimat ini overlapping, ya. Bukan hanya percaya dan yakin, tapi mengetahui. Loh, gimana sih? Percaya, nggak mungkin orang bisa percaya kalau tidak tahu, ya. Jadi pengetahuan itu tingkat pertama yang bisa membuat orang percaya atau tidak percaya. Untuk yakin tidak cukup hanya tahu, butuh argumentasi, butuh ilat-ilat, butuh dalil-dalil itu sehingga bisa yakin. Nah, kalau sholawat itu bukan hanya percaya dan yakin, tapi mengetahui. Itu berarti kita sudah naik turun lagi. Karena mengetahui itu tingkat pertama. Nah, mengetahui itu bisa membentuk percaya, tapi tidak kuat untuk membentuk yakin. Untuk membentuk keyakinan itu mengetahui plus argumentasinya, plus dalailnya, plus ilat-ilatnya, plus itu bukan cukup tahu, ya. Jadi syahadat itu bukan hanya diketahui, tapi perlu dipercayai. Bukan hanya dipercayai, tapi perlu diyakini. Bahkan nanti kalau syahadat itu berdasarkan dari akar kata syuhud itu melihat, tapi melihat dengan mata hati. Jadi tidak cukup kalau diyakini, karena yakin itu masih daerah rasional, sehingga syahadat itu butuh sampai kepada diimani. Itu adalah daerah ilmul khudur, itu daerah spiritual. Pengetahuan, percaya, yakin itu masih jauh di bawah daerah keimanan, ya. Kalau orang bersyahadat dengan sebagaimana mestinya, tidak mungkin seseorang itu cara menyembahnya salah. Itu tidak mungkin, ya. Kalau syahadat memang ada dalam diri seseorang. Syahadat ya, bukan syahadat yang sekedar lafaz syahadat, bukan syahadat yang sekedar pengetahuan, bukan syahadat yang sekedar percaya, bukan sekedar yakin, tetapi syahadat sebagaimana mestinya adalah penglihatan spiritual, melihat dengan mata hati, melihat dengan kesucian diri. Namanya mensyuhud. Asyhadu, aku melihat dengan spiritualku, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah, ya. Orang yang sudah sampai kepada syahadat sebagaimana mestinya, ya mustahil dia kok melakukan cara penyembahan yang salah. Nah, dan itu bisa dibalik. Seberapakah mutu syahadat kita, maka itu menentukan mutu ibadah kita. Kalau syahadatnya salah, ibadahnya salah, penyembahannya salah. Kalau syahadatnya benar, penyembahannya benar, ibadahnya benar. Kalau syahadatnya lebih bermutu, akibatnya penyembahannya lebih bermutu, ibadahnya lebih bermutu, ya. Dan syahadat itu merupakan kalau
disebut objek itu adalah objek primer di dalam tauhid, yaitu tentang ketuhanan dan kewakilan Tuhan. Ya, saya rasa cukup untuk Mas Arif Budiman. Kalau bagaimana cara menyembah yang benar, saya tidak bisa menjawab. Kalau yang benar menurut saya, nanti saya jawab. Pertanyaannya dirubah dulu. Ya, kira-kira begitu, Mas Bro. Waktu nih, ya, katanya masih ada sekitar 12 menit lagi sih, masih panjang. Masih banyak. Masih banyak. Tambah lagi satu. Oke, SMS. Saya coba dari. Halo. Ya, Siwo. Halo. Ya, Siwo. Suaranya hilang. Ini iya, kita lagi ada perbaikan juga di sini, jadi mungkin agak sedikit kecil suara saya. Halo, Siwo. Yo, suaranya hilang. Kecil sekali ya? Kecil. Oke, sekarang gimana, Siwo? Ya, masih kecil. Masih kecil ya. Oke, tapi yang pasti Siwo terdengar oleh kami di sini bagus. Ini ada sedikit perbaikan dengan mikrofon Pelan-pelan di. Ya, suaranya kecil banget. Iya. Dari sebentar Siwo ya. Halo Siwo. Ya. Saya bacakan dari SMS ya Siwo ya. Agak keras ya. Iya, oke. Ini dari sebentar. Dari sebentar Siwo. Dari ini panjang soalnya. Ada 2 part, makanya saya pilih yang satu aja. Biar tidak terlalu panjang. Oke. Sebentar Siwo ya. Ya, baik. Ini dari Ebeng di Jatinegara. Assalamualaikum Siwo. Dari halo. Ebeng. Enggak dengar? Dari Ebeng. Ya, di Jatinegara. Assalamualaikum Siwo. Mohon sharingnya. Kalau saya membaca dari kisah-kisah Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana para pengikutnya kalau mengilalamin, maksudnya gimana nih? Ebeng mungkin bisa kirim SMS lagi ya, karena kurang jelas maksudnya. Oke, kita coba pindah ke yang lainnya Siwo ya. Oh, nggak jelas ini. Karena ini terputus mungkin SMS-nya dua part ya. Jadi saya mungkin saya bacakan yang lain. Ini dari Ozi di Cipinang Muara. Dari Ozi di Cipinang Muara. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mohon dijelaskan makna surah dan ayat menurut yang Siwo ketahui. Makna surat dan ayat. Iya, makna dari arti surah dan ayat menurut Siwo yang Siwo ketahui. Surat dan ayat. Surah dan ayat. Yuk. Iya, itu saja kali Siwo. Ya, apa mau ditambah lagi? Satu lagi deh. Satu lagi ya. Oke, baik. Ini dari Dedi di Tangerang. Dari Dedi di Tangerang. Dedi di Tangerang, iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apabila sufi adalah pejalan spiritual yang menuju Tuhannya. Apabila sufi adalah pejalan spiritual yang menuju Tuhannya. Mungkin tidak para orang sufi itu dimiliki oleh seluruh agama. Spiritual menuju Tuhan. Mungkin atau tidak para orang sufi tersebut dimiliki oleh seluruh agama. Kalimat terakhir. Mungkin atau tidak. Mungkin, sebentar. Mungkin atau tidak. Para orang sufi tadi dimiliki oleh seluruh agama. Maksudnya konsep sufi gitu kan? Betul. Sufi dimiliki oleh seluruh agama. Iya. Ya, silakan Siwo. Yuk. Cukup ya? Nanti Ya, kalau Siwo. waktunya masih kita lanjut. Kita mulai dari Mas Ozi di Cipinang Muara. Apakah arti surah dan ayat? Surah itu adalah bagian dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu keutuhan dari surat-suratnya, kesatuan dari surah-surah yang ada di dalamnya, dan di dalam surah itu ada ayat-ayat. Surah adalah kesatuan dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Itu yang saya tahu tentang apa surah dan apa itu ayat. Jadi surat dan ayat itu merupakan bagian-bagian dari Al-Quran. Al-Quran adalah keseluruhan surat dan ayat.
Jadi hati-hati ya kalau bilang misalnya menurut Al-Quran, waduh itu sudah top gitu. Karena Al-Quran itu kesatuan dari seluruh surat-surat dan ayat. Begitu Mas Ozi. Kemudian Mas Dedi di Tangerang. Beliau mendefinisikan bahwa sufi itu adalah, dengan bahasa saya ya, itu bentuk atau konsep perjalanan spiritual menuju Tuhan. Nah, kalau dengan pengertian seperti itu, mungkin atau tidak jika konsep sufi itu bisa dimiliki oleh seluruh agama? Jawaban saya pendek. Jawaban saya adalah ya, bukan hanya seluruh agama, tapi seluruh manusia. Bukan hanya bisa ada di seluruh agama, tapi bisa ada di setiap manusia. Ya, karena yang namanya konsep perjalanan spiritual menuju Tuhan itu ada dalam setiap diri manusia. Ya, kalau agama ada agama, tapi tidak punya konsep perjalanan menuju Tuhan, ya saya kira tidak lazim disebut agama. Tidak memenuhi syarat disebut agama, karena agama itu adalah satu sistem kehidupan, satu rumus kehidupan yang akan mengajak kita, memandu kita, memberikan rule-rule, aturan main kehidupan terhadap diri kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk menuju kepada Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Cukup? Waktunya masih? Ada sekitar 6 menit lagi Siwo. Kita tambah lagi ya. Siwo, pertanyaannya habis? Pertanyaan masih ada. Kalau masih ada, satu lagi ya. Kalau nggak ada ya udah. Nyaur utang yang kemarin. Ini dari Wiga Salyo di BSD. Assalamualaikum Siwo. Suaranya kecil banget, bisa lebih keras? Kecil sekali suaranya ya. Kecil, coba tolong. Di sini volume sudah pol nih. Oke, Siwo sekarang gimana? Ya dari Wiga di BSD. Nggak jelas. Mega. Wiga. Michael. Dari Michelle. Wiga. Hah? Dari Wiga Siwo di Wiga? BSD. Iya. Dari Wiga di BSD. Pokoknya gue lah. BSD Iya. Terus? Bagaimana kita, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Bagaimana kita mensikapi suatu kezaliman yang suatu kezaliman yang terjadi di mana-mana. Kezaliman yang terjadi di mana-mana. Sementara, halo? Ya, sementara kita tidak mempunyai kuasa untuk menghentikannya. Sementara kita tidak mempunyai kuasa untuk menghentikannya. Tidak mempunyai kuasa untuk menghentikannya. Tidak mempunyai kuasa. Iya, untuk menghentikannya. Tidak mempunyai kuasa untuk menghentikannya. Untuk menghentikannya. Ya, sekarang udah keras. Iya. Apa hanya cukup menentang dalam hati saja? Hanya apa? Hanya cukup untuk menentang dalam hati saja. Menentang dalam hati saja. Gimana sekarang sih, Bu? Sudah bagus ya suaranya? Bagus. Oke, baik. Silakan. Kayak ABG. Kayak ABG ya. Angkatan babe gue ya. Silakan sih, Bu. Pais, jangan ketawa, Pais. Pais jangan ketawa, Pais ya. Ketawa dia. Dari Mas atau Mbak Mega BSD. Bagaimana Wiga sih, Bu. Wiga. Ya. Ya, BSD. Bagaimana mensikapi suatu kezaliman yang terjadi di mana-mana, sementara saya, kalau kita lain ya, saya tidak mempunyai kuasa untuk menghentikannya. Apakah cukup dengan menentang dalam hati saja? Begini, setahu saya, yang namanya tugas atau wajib itu pasti disyarat dengan kalau kita kuasa. Kalau kita tidak kuasa, maka kewajiban itu gugur otomatis. Ya.
tidak kuasa loh, bukan tidak mau, ya, tapi tidak mampu. Ya, tidak kuasa mungkin bisa saya ganti dengan tidak mampu, mungkin lebih jelas. Ya, apapun kalau kita tidak mampu, itu tidak ada kewajiban di dalamnya, apapun itu. Jadi kalau kita tidak mampu, ya sudah, tidak punya kewajiban apa-apa kok. Tidak berbuat apa-apa juga nggak apa-apa. Orang nggak wajib, bukan tugasnya. Kalau kita tidak mampu, memang mau apa? Orang tidak mampu. Ya. Kemudian, apa cukup dengan menentang kezaliman itu? Begini, kita punya sikap memihak kepada yang adil atau memihak kepada yang zalim. Itu jelas kita mampu untuk memihak, ya kan? Kita orientasi kepada tugas saya itu memihak kepada keadilan atau kebatilan, kezaliman. Jelas kan? Dan kita mampu kan? Ya, yang mampu itu yang kita lakukan. Ya, mampunya menentang dalam hati, ya sudah, orang mampunya itu. Ya, saya pernah mengkaji sebuah riwayat hadis, tapi saya mengkajinya melalui syarah hadis. Saya tidak langsung menafsiri sendiri, meskipun dulu saya suka menafsiri sendiri hadis itu, dan hadis itu sangat terkenal sampai saya hafal. Redaksinya begini hadis itu. Manakala Anda melihat kemungkaran, ya kurang lebih begitu, maka fal yughayyir biyadih, rubahlah dia dengan tangan. Wa lam yastati, pada saat Anda tidak mampu, fa yughayyir bilisani, rubahlah kezaliman, kemaksiatan itu dengan lisan. Wa lam yastati, dan kalau itu juga Anda tidak mampu, fa biqalbi. Kemudian ada anak kalimatnya, wa huwa at'aful iman. Itu adalah iman yang dhaif. Itu iman yang lemah. Ya saya dulu begitu. Wah, saya dulu pernah kontras dengan kesatuan saya. Dan saya merasa mampu, saya rubah dengan tangan saya. Maksudnya dengan kekuatan saya. Ya, tapi akhirnya karena pemahaman saya waktu itu begitu, ya begitu terjadinya. Tapi begini, halo. Ya Siwo, silakan. Mati kayaknya. Halo Siwo. Siwo. Ya Siwo, dilanjut Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo. Halo Siwo.
Ya, Siwo. Halo. Ya, halo Siwo. Silakan Siwo. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Iya, mohon maaf Light Audience, ada sedikit gangguan ya. Halo Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan sekarang bagus Siwo. Silakan Siwo dilanjut sedikit lagi Siwo. Waktunya berapa menit? Sudah habis, tapi kita coba. Sudah habis. Atau mungkin masih ingin memberikan kesimpulan atau gimana, silakan Siwo. Ya, tadi yang terakhir kan ada yang putus. Iya, silakan. Sampai pada dulu saya punya pemahaman, karena memahami sendiri dari hadis itu, ya begitu. Saya kan tidak bisa melampaui ilmu saya. Tapi setelah kemudian saya belajar hadis lebih tertib melalui para pensyarah hadis, saya tidak memaknai, mengeksplorasi, menafsiri, mensyarahi sendiri. Baru saya dibukakan pada kalimat pertama saja, idza aminkum mungkaron. Wah, di sana pakai kum, dijelaskan begitu. Manakala kalian melihat kemungkaran, bukan Anda. Di sana kalian. Kalian itu jamak, kalian itu banyak. Baru kemudian dijelaskan oleh para ahli hadis, dinyatakan bahwa ini bentuknya adalah konsep sistem keumatan, bukan individual, bukan personal, tetapi sistem keumatan. Yang diseru itu adalah umat. Idza ra'a minkum mungkaran, manakala kalian, wahai umat, melihat kemungkaran. Nah, gitu. Jatuhnya tidak bukan personal. Itu bedanya pada saat saya memahami sendiri dan pada saat saya memahaminya melalui orang yang berkompeten untuk mengeksplorasi mananya. Begitulah kira-kira. Tapi kalau kembali ke pertanyaan bahwa kita hanya diberi tugas manakala kita mampu. Pada saat sebelumnya kita punya tugas tapi kemampuannya tidak ada, maka tugas wajib itu otomatis gugur. Ya, itu semua perintah itu begitu sifatnya. Jadi setiap perintah ada syarat dan ada rukunnya. Syarat untuk menjadi wajib antara lain adalah mampu. Ya, kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Kalau tidak wajib, nggak mikirin juga nggak apa-apa. Oh, nggak wajib kok. Gitu. Kalau mampunya hanya menentang dalam hati, ya itu kan ada pada pribadi kita. Pribadi kita dengan kehendak bebas itu harus punya keberpihakan antara hak dan batil. Kepada hak kita punya kewajiban yang default dalam diri kita untuk memihak, sementara terhadap yang batil kita punya kesadaran default dalam setiap diri manusia.
dengan kapasitasnya masing-masing. Itu kita harus mengambil jarak. Lebih jauhnya tidak menyepakati, lebih jauhnya membenci, lebih jauhnya menentang. Ya, itulah kira-kira. Kalau itu yang kita mampu, ya udah itulah kewajiban kita. Ya, cukup. Iya, baik Siwo. Saya mohon pamit. Oke, terima Siwo. kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat, dan insya Allah Light Audience minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Well, akhirnya saya Sam Onyx, Isnadi, dan juga Jack Plam dan juga ada Sarif Mukodompit mohon diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Light Audience. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dan kita sharing lagi bersama Siwo Agus Hidayat ya. Saya Sam Onyx mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh,